kita menerapkan kejujuran itu dalam segala hal, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Karena apa? Karena orang yang jujur tidak ada hal yang akan dia tutup-tutupi, tidak akan ada hal yang dia sembunyikan. Dan sebaliknya, orang yang sering berbohong, orang yang tidak pernah jujur, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa dan hatinya. Karena apa? Dia akan selalu menyembunyikan hal-hal dari orang lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena di hari yang mulia ini, di siang hari ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir di masjid kita ini untuk menambah amal-amal soleh kita yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita berharap bisa menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau agar bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan khususnya umumnya untuk jamaah sekalian untuk selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, takwa ini adalah sebaik-baik bekal kita yang bisa kita bawa ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ittaqullah, takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, atau jadilah kalian orang-orang yang jujur. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa mungkin kita sudah mengetahuinya, kita sudah memahaminya. Takwa adalah melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjauhi segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Makna jujur di sini sudah sangat banyak sekali para ulama yang memberikan pengertian-pengertian, yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang makna jujur itu sendiri. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwasanya jujur adalah cahaya yang menerangi jalan hidup seorang mukmin. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga telah memberikan pengertian atau penjelasan dari jujur ini. Beliau berkata, kejujuran adalah mencakup dalam hal niat, kemudian perkataan, kemudian perbuatan. Dan jujur ini bukan hanya dalam hal ibadah saja, akan tetapi beliau mengatakan jujur harus diterapkan, harus dilakukan dalam segala hal yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya kejujuran ini adalah hal yang termasuk dalam iman. Maka orang-orang yang beriman, kata beliau, orang-orang yang beriman dia akan selalu berbuat jujur. Orang yang beriman dia akan selalu berkata jujur. Dan tidak mungkin orang yang beriman tidak melakukan atau berkata tidak jujur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang banyak untuk kita. Wa innal birra yahdi ilal jannah.
dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, yang kita rasakan ketika kita jujur, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam perbuatan, maka kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kebalikannya, iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian bohong, jauhilah oleh kalian kebohongan. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, maka sesungguhnya kebohongan itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jelek, akan menghasilkan hal-hal yang jelek. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejelekan-kejelekan itu yang kita dapatkan ketika kita sering berbohong, yahdi ilan nar, dia akan membawa kita, dia akan membimbing kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih ketika kita selalu menerapkan jujur ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam perkataan kita, baik itu dalam perbuatan kita. Dan jujur ini tadi seperti yang sudah kita sampaikan, bukan hanya dalam hal ibadah saja. Memang kita ketika beribadah, niat kita harus jujur, niat kita harus ikhlas. Memang jujur kita, ikhlas kita. Tapi selain itu, di hal selain ibadah, kita juga harus menerapkan kejujuran ini, baik itu dalam hal belajar, baik itu dalam hal hubungan sosial, baik itu dalam hal pekerjaan, baik itu dalam hal apa saja. Sebenarnya kita harus menerapkan rasa jujur ini, ma'asyiral muslimin. Dan di antara manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita selalu menjaga kejujuran kita pada siapapun adalah, yang pertama, kita mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Orang mudah percaya dengan kita. Orang tidak akan mudah bersuuzon ketika bertemu dengan kita. Yang pertama adalah kita dapat mendapatkan banyak kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan ketenangan jiwa, ma'asyiral muslimin. Jadi orang-orang yang jujur, kalau kita melaksanakan jujur dan kita menerapkan kejujuran itu dalam segala hal, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Karena apa? Karena orang yang jujur tidak ada hal yang akan dia tutup-tutupi, tidak akan ada hal yang dia sembunyikan. Dan sebaliknya, orang yang sering berbohong, orang yang tidak pernah jujur, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa dan hatinya. Karena apa? Dia akan selalu menyembunyikan hal-hal dari orang lain. Dia akan selalu menyembunyikan sesuatu dari orang lain, sehingga itu akan membebani pikirannya, itu akan memberatkan jiwanya. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga manfaat selanjutnya adalah kita bisa terhindar dari banyak masalah. Kalau kita jujur, kalau kita selalu jujur dalam perbuatan dan perkataan, maka kita akan terhindar dari banyak masalah. Sebaliknya juga, kalau kita sering berbohong dalam hal apapun itu, maka masalah akan datang silih berganti, tidak akan ada habisnya.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari manfaat-manfaat tadi dan juga perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu berkata jujur, untuk selalu kita berbuat jujur, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah kita tadi adalah hendaknya kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, selalu berbuat jujur, selalu berkata jujur apapun kondisinya. Karena dari berkata jujur itu, dari kita menerapkan kejujuran itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya tadi adalah ketenangan jiwa, kemudian dihindarkan dari banyak masalah, kemudian juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sebisa mungkin menghindari dan menjauhi yang namanya kebohongan. Karena kebohongan tadi dapat membawa kita, dapat mengarahkan kita kepada hal-hal yang jelek, dan kita tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Kita akan terbebani jiwanya, hatinya, kemudian dia juga susah mendapatkan ketenangan, dan juga dia tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan kejujuran ini, baik itu dalam perbuatan kita maupun perkataan kita sehari-hari. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمقاتلين في أرض فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في أرض فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم لعن إسرائيل لعنا عظيما. اللهم لعن إسرائيل لعنا كبيرا وعذبهم عذابا أليما ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.